VOA This Morning. Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Jumat 26 Juli 2024 yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di Washington DC. Apa kabar? Saya Utami Husin, kali ini ditemani produser Bani Rahayu dan teknisi Nick Ivanov. Laporan-laporan hangat yang telah disiapkan redaksi VOA pagi ini akan berkenaan dengan pidato Presiden Joe Biden yang menjelaskan alasannya mundur dari pencapresannya. Nothing can come in the way of saving our democracy. Dan juga mengenai peluncuran resmi Golden Visa oleh pemerintah Indonesia. Tapi ingat, hanya untuk good quality travelers. Siaran ini juga bisa diikuti melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning edisi hari ini. Kita awali VOA This Morning dengan berita dunia pagi ini. Selamat pagi pendengar. Munculnya 2 pesawat pembom strategis jarak jauh Rusia dan 2 pesawat pembom strategis jarak jauh Tiongkok di langit pesisir Alaska mungkin merupakan yang pertama, namun insiden itu tidak mengejutkan bagi Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin mengatakan kepada para wartawan hari Kamis bahwa penampakan pesawat Rusia dan Tiongkok itu bukanlah suatu kejutan dan bahwa pesawat-pesawat pembom tersebut tidak menimbulkan ancaman bagi Amerika. Dan jika Rusia dan Tiongkok melakukan lebih banyak misi serupa pada masa depan, Austin mengatakan dia yakin bahwa pasukan Amerika akan siap menghadapinya. Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara atau NORAD pertama kali menyampaikan kabar tentang aktivitas militer Rusia dan Tiongkok itu pada Rabu malam. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hari Kamis bertemu dengan Presiden Joe Biden. Dia juga bertemu secara terpisah dengan calon presiden dari Partai Demokrat, Wakil Presiden Kamala Harris, pada momen penting. Bagi ketiga politisi tersebut di depan para wartawan, Biden membuka pembicaraan dengan mengatakan, Well, welcome back, Mr. Prime Minister. We got a lot to talk about. Selamat datang kembali Tuan Perdana Menteri, ada banyak hal yang mesti kita bicarakan dan saya kira kita langsung saja memulainya, silakan mulai, kata Biden. Dalam sambutannya di hadapan wartawan, Netanyahu berterima kasih kepada Biden. We've known each other for 40 years and you've known every Israeli prime minister for 50 Tuan years. Presiden, kami sudah saling kenal selama 40 tahun dan Anda sudah mengenal setiap Perdana Menteri Israel selama 50 tahun. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas 50 tahun pelayanan publik dan 50 tahun dukungan Anda pada negara Israel. Biden mendesak agar Israel dan Hamas menyetujui proposalnya untuk membebaskan sandera yang tersisa di Gaza dalam 3 tahap, suatu yang akan menjadi pencapaian yang meneguhkan warisan bagi politisi Partai Demokrat berusia 81 tahun itu. Sebuah ledakan besar terdengar di kota Khan Yunis, Gaza Selatan setelah serangan Israel di daerah itu menewaskan sedikitnya 7 warga Palestina Rabu malam hingga Kamis. Rekaman video menunjukkan asap membubung ke udara setelah ledakan pada hari Kamis. Sebelumnya, satu serangan menghantam atap sebuah rumah di lingkungan di Khan Yunis Timur, menewaskan 3 orang yang berada di dalamnya. Di lingkungan lain, sedikitnya 4 orang dari satu keluarga yang sebelumnya melarikan diri dari Gaza Utara tewas dalam serangan terpisah yang menghantam tenda mereka. Jenazah mereka dibawa ke rumah sakit Nasser dalam kantong mayat berwarna biru putih. Wakil Presiden Amerika Kamala Harris pada hari Kamis mengutuk pembakaran bendera Amerika. Ia menyebut tindakan itu tercela dan tidak patriotik oleh demonstran yang berunjuk rasa di Washington selama berlangsung pidato Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di depan Kongres Amerika. Saya mengutuk pembakaran bendera Amerika. Bendera adalah simbol cita-cita tertinggi kita sebagai sebuah bangsa dan mewakili janji Amerika. Bendera tidak boleh dinodai dengan cara seperti itu, kata calon presiden
dari Partai Demokrat itu dalam pernyataan yang sangat keras. Ribuan demonstran yang marah atas perang di Gaza berdemonstrasi di sekitar gedung Kongres Capitol yang dijaga ketat. Dan pada hari Rabu ketika Netanyahu menyampaikan pidato tanpa kompromi kepada anggota Kongres Amerika. Penyeberangan perbatasan Chaman di perbatasan Pakistan-Afghanistan dibuka kembali pada hari Senin setelah para pedagang kecil mengakhiri protes dengan aksi duduk selama 9 bulan. Perbatasan ditutup karena keputusan pemerintah Pakistan untuk menerapkan program visa dan paspor bagi pelancong dari kedua negara. Laporan awal menunjukkan bahwa pedagang kecil sekarang dapat melanjutkan penyeberangan perbatasan dengan dokumen identitas Pakistan dan atau Afghanistan. Abdul Hadi, seorang pedagang, mengatakan kepada VOA bahwa aksi duduk tersebut berakhir pada hari Minggu dan dia menyeberang ke Afghanistan pada hari Selasa. Juru bicara Komite Pengunjuk Rasa Sadiq Achakzai mengatakan kepada VOA bahwa para anggota Komite Protes Duduk Chaman mengadakan pembicaraan dengan pemimpin militer untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun belum ada pemberitahuan resmi terkait perubahan tersebut yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triono. VOA This Morning. Presiden AS Joe Biden Rabu menjelaskan kepada rakyat Amerika dan dunia mengapa ia memutuskan untuk tidak mencalonkan diri kembali dalam pemilihan presiden 2024. Berbicara di kantornya di Oval Office, Biden juga membeberkan berbagai tantangan mendesak yang ia lihat sewaktu Amerika menuju pemilihan umum November mendatang. Berikut ini laporan koresponden VOA di Gedung Putih, Anita Powell. Presiden Amerika Joe Biden mengambil keputusan mengejutkan untuk keluar dari persaingan dalam pemilihan presiden. Biden memilih untuk tidak mengabarkannya secara langsung, melainkan secara online. 3 hari kemudian, ia menjelaskan alasannya dalam pidato di Oval Office. Pidatonya kadang-kadang penuh harapan, terkadang tegas, kadang-kadang sedih. Biden berbicara mengenai masa 5 dekade dia mengabdi di pemerintahan, menggembar-gemborkan catatan pencapaian domestik dan politiknya, tetapi kemudian menyerukan pemimpin baru yang energik untuk menghadapi berbagai tantangan mendatang. Biden mengatakan, Nothing can come in the way of saving our democracy. Tak ada yang dapat menghalangi jalan menyelamatkan demokrasi kita. Ini mencakup ambisi pribadi, jadi saya memutuskan cara terbaik untuk maju adalah meneruskannya ke generasi baru. Ini adalah cara terbaik untuk menyatukan bangsa kita. Anda tahu, ada masa dan tempat bagi pengalaman bertahun-tahun dalam kehidupan publik. Juga ada waktu dan tempat untuk suara-suara baru, suara-suara segar, ya, suara-suara yang lebih muda, dan waktu serta tempatnya adalah sekarang. Biden juga berterima kasih kepada Wakil Presiden Kamala Harris yang telah turun berkampanye dengan dukungannya dan cukup banyak janji delegasi untuk mendapatkan nominasi. Ia menyebut Harris sebagai seseorang yang berpengalaman, tangguh, dan kapabel, tetapi menambahkan pilihannya terserah Anda. Ia tidak menyebut nama anggota Partai Republik dalam pemilihan presiden mendatang, tetapi para analis mengatakan peringatan keras Biden semuanya menjurus ke satu orang. Jennifer Merciesa adalah profesor komunikasi dan jurnalisme di A&M University, Texas. Katanya, He talked about polarization, he talked about violence and political violence. Ia berbicara mengenai polarisasi. Ia berbicara mengenai kekerasan dan kekerasan politik. Semua itu adalah hal-hal yang mengingatkan pada mantan Presiden Donald Trump dan masa kepresidenannya. Ia berbicara mengenai berbagai ancaman yang dihadapi negara sewaktu pertama kali menjabat pada Januari 2021. Dan itu pasti mengenai Donald Trump. Tapi, ya, ini bukan tempatnya bagi dia untuk berbicara mengenai Donald Trump. Ini bukan tempatnya bagi dia untuk memberikan pidato kampanye. Biden mengatakan tugasnya sekarang ini akan berfokus pada berbagai tantangan di dalam negeri, seperti hak-hak sipil dan kebebasan para pemilih, reformasi keselamatan senjata api, upaya mengakhiri kanker, dan reformasi Mahkamah Agung. Ia juga menyebut tantangan besar yang dihadapi AS di luar negeri, dengan perang yang berkecamuk di Gaza dan Ukraina, dan Tiongkok yang semakin berani di kawasan Indo-Pasifik. Tim VOA melaporkan, Utami Husin, Washington DC.
Pendengar, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menemui Presiden Joe Biden di Gedung Putih hari Kamis 25 Juli. Biden mendesak agar kesepakatan pembebasan sandera dan gencatan senjata dapat segera dicapai Israel dan Hamas. Berikut laporan selengkapnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih pada hari Kamis dalam kunjungan yang sudah lama ditunggu-tunggu. Ia juga dijadwalkan bertemu dengan kandidat calon presiden dari Partai Demokrat, Wakil Presiden Kamala Harris pada saat yang menentukan bagi ketiga politisi tersebut. Kunjungan itu dilangsungkan ketika Biden, Netanyahu, dan Harris harus mencari cara mengakhiri perang selama 9 bulan terakhir di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 39.000 orang. Puluhan sandera Israel juga masih ditahan Hamas. Pada awal pertemuan tertutup itu, Biden secara singkat menyapa Netanyahu. Welcome back, Mr. Prime Minister. We got a lot to talk about. Selamat datang kembali, Perdana Menteri. Ada banyak hal yang perlu kita bicarakan dan saya rasa kita harus segera membahasnya. Netanyahu sendiri berterima kasih atas persahabatan Biden selama ini. I want to thank you for 50 years of public service and 50 years. Saya ingin berterima kasih atas pengabdian masyarakat selama 50 tahun dan dukungan bagi negara Israel selama 50 tahun terakhir yang Anda berikan. Saya tidak sabar untuk berdiskusi dengan Anda hari ini dan mengatasi masalah besar yang kita hadapi selama bulan-bulan ke depan. Biden mendesak agar Israel dan Hamas segera menyepakati proposal untuk membebaskan sisa sandera yang masih berada di Gaza melalui 3 fase. Pejabat Gedung Putih mengatakan negosiasi itu sudah pada tahap akhir, meski ada beberapa isu yang masih harus diatasi. Penasihat Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby mengatakan, There's a lot on the agenda, but first and foremost, ada banyak agenda dalam pertemuan, tapi utamanya untuk membahas betapa kuat keinginan Presiden dan kami agar kesepakatan pembebasan sandera ini bisa dicapai sehingga terwujud gencatan senjata untuk setidaknya fase pertama selama 6 minggu. Presiden akan meyakinkan Perdana Menteri Netanyahu bahwa ia percaya kita harus mencapainya sesegera mungkin. Netanyahu juga dijadwalkan bertemu dengan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang juga menjadi calon presiden untuk ketiga kalinya pada hari Jumat. Sehari sebelumnya Netanyahu memenuhi undangan Ketua DPR Amerika Mike Johnson dari Partai Republik untuk menyampaikan pidato di hadapan Kongres Amerika. Dalam pidato itu Netanyahu tidak menyinggung proposal gencatan senjata. Pengamat Institut Timur Tengah atau MEI Khalid El-Gindi menganggap aneh hal itu dalam wawancara dengan Reuters. He did not mention the ceasefire. Ia sama sekali tidak menyebut gencatan senjata yang bagaimanapun berulang kali disebut Presiden dan pejabat pemerintah Amerika Serikat lainnya sebagai proposal gencatan senjata Israel. Makanya aneh ketika Perdana Menteri Israel tidak menyinggung apa yang seharusnya menjadi proposal gencatan senjata pemerintahannya sendiri yang kini sudah diadopsi Dewan Keamanan PBB. Rifan Dwi Astono, VOA Washington. The Voice of America, VOA. Beralih kita ke Jakarta. Reporter VOA Gita Intan melaporkan Indonesia resmi meluncurkan Golden Visa. Presiden Joko Widodo berharap dengan peluncuran visa khusus tersebut akan semakin banyak investasi asing dan global talent mewarnai pembangunan di tanah air. Namun seorang pengamat mengingatkan adanya dampak negatif dari kehadiran Golden Visa. Berikut laporannya. Presiden Jokowi mengungkapkan, Indonesia merupakan negara yang sangat menjanjikan untuk investasi. Hal tersebut bukanlah tanpa alasan, mengingat Indonesia memiliki berbagai potensi seperti pertumbuhan ekonomi yang bagus, stabilitas politik yang terjaga, bonus demografi, dan sumber daya alam yang melimpah. Hal inilah yang melatar belakangi keputusan pemerintah untuk meluncurkan Golden Visa yang menurut Jokowi akan memudahkan warga negara asing atau WNA berinvestasi dan berkarya di tanah air. Sehingga menarik lebih banyak good quality travelers untuk invest while stay dan productive while stay. Tapi ingat, hanya untuk good quality travelers. Sehingga harus benar-benar selektif, benar-benar diseleksi, harus benar-benar dilihat kontribusinya.
Golden Visa merupakan layanan pemberian izin tinggal bagi WNA selama kurun waktu 5 hingga 10 tahun dengan syarat berinvestasi di tanah air dalam nilai tertentu. Untuk individu atau perorangan WNA akan diberikan izin tinggal 5 tahun jika berinvestasi sedikitnya $350,000 Amerika Serikat dan izin tinggal 10 tahun apabila berinvestasi minimal $700,000 Amerika Serikat. Sementara untuk korporasi atau perusahaan, Golden Visa akan diberikan kepada direksi atau komisaris selama 5 tahun apabila perusahaannya berinvestasi minimal $25 juta Amerika Serikat atau 10 tahun bila berinvestasi minimal $50 juta Amerika Serikat. Dirjen Imigrasi Silmi Kari mengungkapkan hingga saat ini pihaknya telah menerbitkan lebih kurang 300 Golden Visa dengan nilai investasi sekitar 2 triliun rupiah. Ia menargetkan Golden Visa ini akan diberikan pada 1.000 orang sampai akhir tahun 2024. Angka ini diakui Silmi memang masih kecil karena sesuai arahan Presiden Jokowi tentang perlunya seleksi yang sangat ketat. Dan juga kan ini merupakan satu hal yang baru buat di imigrasi. Karena kan biar gimana pun juga ini harus kita arahkan untuk meningkatkan ekonomi, ya, investasi. Ekonom Indef Nailul Huda meragukan pemberian Golden Visa dapat menarik lebih banyak lagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Jadi Golden Visa mungkin akan diambil ketika emang orang itu udah niat invest di Indonesia, tapi kehadiran Golden Visa itu tidak serta-merta langsung berimpact kepada keinginan untuk berinvestasi di Indonesia itu meningkat. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.